Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali lagi BDR, belajar dari rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita semua, dan juga Allah mengangkat segala penyakit apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda mengenai rangken nasal ar, ya, ar atau al. Baik, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Imbuhan ar dalam bahasa Sunda termasuk imbuhan yang terletak di tengah-tengah kata. Fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, ini fungsinya itu sebenarnya hanya ada dua, ya. Yang pertama menunjukkan makna banyak, yang kedua menunjukkan makna keadaan yang berulang kali atau terus-menerus. Nah, contoh kalimat yang menunjukkan makna banyak, contohnya ialah budak. Budak itu kan satu anak. Nah, kalau ditambah rangkaian ar, tambah kata-kata ar atau al, itu menjadi barudak, yang artinya anak banyak, anak-anak, ya. Baong, baong itu nakal, satu, tunggal. Nah, jika ditambah rangkaian ar, itu menjadi baraong atau nakal-nakal. Nah, yang ketiga, coba contoh yang ketiga, ya, mengaji, ngaji, nah, ya, menjadi ngaraji, banyak mengaji. Ya, yang kedua menunjukkan makna keadaan yang berulang kali atau terus-menerus, contohnya riut. Riut itu sakit kepala. Kalau sakitnya secara terus-menerus itu jadi rariut. Oke. Imbuhan ar akan berubah bunyi menjadi a jika digunakan pada kata yang dimulai oleh huruf L atau diakhiri oleh huruf R. Contohnya lapar menjadi lalapar, ya. Selanjutnya bager menjadi balager, ya. Bager itu baik, jadi kalau banyak orang baik disebut balager. Lapar, lapar itu ya lapar, tapi kalau laparnya terus menerus jadi lalapar. Nah, gitu. Oke. Yang keempat, imbuhan ar akan pindah ke awal kata jika berhadapan dengan kata yang dimulai oleh huruf vokal. Contohnya asak menjadi arasak-asak itu matang, ya. Tapi yang matangnya itu banyak, misalkan ada kentang, terong, wortel dan lain-lain, menjadi arasak atau banyak yang sudah matang. Asup, asup itu masuk. Nah, kalau banyak siswa, kalau banyak yang masuk, misalkan siswa banyak yang masuk ke kelas, berarti menjadi arasup. Siswa, ya, siswa banyak, bahasa Sundanya apa? Loba, ya. Siswa loba nu arasup ka kelas, banyak yang masuk ke kelas. Oke. Mungkin itu Bapak akan kasih contoh sekarang, contoh rangkaian ar, ya. Bapak akan share screen lagi. Oke, di sini sudah ada papan tulis, ya. Contoh, misalkan kalian coba buka bukunya halaman 26, ya. Halaman 26, misalkan contohnya ulin. Ulin.
Ulin ya, ulin itu artinya bermain. Tapi kalau kita sebut banyak yang bermain, jadinya apa? Kita tambah pakai ar ya. Sebab di awal kalimatnya huruf vokal, maka ar-nya itu disimpan di depan kata ya. Bapak akan tulis juga menggunakan pen. Bapak akan terus juga menggunakan pen ya, biar kalian tahu. Oke, kita lihat ulin ya. Ulin bermain. Jikalau banyak yang bermain, maka ditambah rangken ar ya. Rangken ar. Rangken ar-nya di mana? Di depan, karena ini huruf vokal. Huruf vokal. Huruf vokal itu huruf apa sih? Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Nah, ini disebut dengan huruf vokal. Kalau selain ini berarti disebut huruf non vokal. Nah, jadi bagaimana cara menambahkannya, Pak? Cara menambahkannya kayak seperti ini. Kita tulis di sini. Tambahnya karena huruf vokal berarti R-nya di depan ya. R tambah ulin sama dengan arulin, artinya banyak yang bermain. Oke. Banyak yang bermain. Oke, paham sampai sini? Karena huruf vokal berarti R-nya itu harus di awal ya. Sekali lagi, karena huruf vokal maka R-nya itu harus di awal ya. Ini R-nya itu harus di awal kalimat, jadi aruli. Oke, paham sampai sini? Nah, coba contoh yang kedua. Bapak kasih contoh yang kedua di sini. Contoh yang kedua di halaman 26 ya. Ada bodas. Bodas. Bodas itu artinya putih. Kalau banyak yang putih ya, ditambahkan rangken R. Bagaimana cara nambahinnya? Nah, dilihat. Kalau di huruf awalnya tidak ada huruf vokal, berarti R-nya jangan disimpan di depan. Simpannya di belakang huruf B. Kan bodas ya. B tambah R tambah odas.
Oke. Sama dengan barodas. Artinya banyak yang putih. Sekali lagi Bapak jelaskan ya. Sekali lagi Bapak jelaskan. Nah, karena di sini tidak ada huruf vokal di awal, maka R-nya disimpan di pertengahan antara B dan O. Jadi bagaimana rumusnya? B dulu tulis, ditambah R, ditambah odas sebagai kata yang belum disimpan. B tambah R tambah odas. Ya, odas itu yang mana? Yang ini, Pak. Kan tadi B tambah R dulu, tambah odas. Sama dengan disatukan barodas, artinya banyak yang putih. Oke, kita lanjut. Contoh nomor 3 di halaman 26. Contohnya lintuh. Lintuh artinya banyak yang lintuh, banyak yang gemuk ya. Sama dengan rumusnya L tambah L tambah Al kok jadi gini? Lintuh artinya gemuk. Kalau banyak yang gemuk jadi tambah apa? Tambah rangkaian al ya. Nah, tambah al tambah intuh sama dengan jadi lintuh, banyak yang gemuk. Nah, artinya itu banyak yang gemuk. Kenapa Pak ini berubah menjadi huruf A? Sekali lagi Bapak jelaskan kenapa ini menjadi huruf A. Kenapa tidak menjadi huruf R lagi? Karena lihat diawali dengan huruf L ya. Jadi jikalau kalian menemukan di sininya huruf L, di awalnya huruf L atau di belakangnya huruf R, ini huruf H ya, atau di belakangnya huruf HR menjadi rangkaian al ya. Paham? Nah, kalau tadi Bapak ulang ya, kalau misalkan huruf vokal di awal A, I, U, E, O, maka rangkaiannya berubah. Yang asalnya di tengah menjadi di awal R, ulin sama dengan arulin. Kalau bodas artinya putih. Nah, bodas tidak ada huruf vokal di awal, itu di awalnya huruf non vokal, maka R-nya ditulis setelah huruf B. B tambah R tambah odas jadi barodas, banyak yang putih. Selain itu ada sebut dengan
lalintuh ya, lalintuh. Kalau lalintuh karena huruf awalnya ialah huruf L, maka rangkaian R-nya berubah menjadi huruf al. Setelah huruf L tambah al tambah intuh sama dengan lalintuh. Kita lanjut dulu. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ialah gugur. Gugur artinya ya gugur. Kalau gugur ya gugur ya. Gugur. Atau kalah lah. Biasanya gitu. Nah, bagaimana ini? Ingat-ingat lagi. Kalau di awalnya huruf L, maka huruf R-nya berganti menjadi huruf A. Atau jika belakangnya huruf R, maka diganti menjadi rangkaian al ya. Gimana caranya? Tetap rangkaian posisinya ada di pertengahan. Jadi bagaimana, Pak? Nah, jadinya kalian tulis dulu huruf G-nya. Tambah al tambah ugur sama dengan galuhur, artinya banyak yang kalah. Gugur. Artinya banyak yang gugur. Sekali lagi Bapak jelaskan, jikalau di belakangnya huruf R, Bapak hapus dulu yang ini. Oke, hapus yang ini dulu biar tidak. Nah, jadi sekali lagi, kalau di belakangnya huruf R atau di awalnya huruf L, maka huruf rangkaian R-nya berubah menjadi huruf al, tapi tetap posisinya di tengah atau setelah huruf awal. Ingat rumusnya, setelah huruf awal. Oke, ingat huruf vokal, kalau misalkan di awalnya huruf vokal, maka R-nya di depan. Jikalau di awalnya huruf non vokal, maka posisi rangkaian R tetap ada di pertengahan atau setelah huruf awal. Kalau misalkan diawali dengan huruf L, diakhiri dengan huruf diakhiri dengan huruf R, ya, L sama R, maka rangkaiannya berubah menjadi huruf al, bukan R lagi. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai rangkaian nasal R dan juga al. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalian nanti bisa interaksi dengan Bapak menggunakan Google Classroom atau WA Bapak. Jikalau masih ada yang belum mengerti, yang belum paham. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.